Ayo kita belajar, bersama saya Rifdah Najwan. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait materi pembelajaran distance learning. Teman-teman, apa itu pembelajaran distance learning? Pembelajaran distance learning adalah pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh, yang menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya mari kita memahami ada berapa jenis pembelajaran distance learning. Pertama, yaitu pembelajaran sinkron atau synchronous learning adalah pembelajaran yang menghadirkan guru dan siswa pada waktu dan tempat yang sama sehingga memungkinkan adanya interaksi guru dan siswa melalui online, seperti melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Yang kedua, yaitu pembelajaran asinkron atau asynchronous learning adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, tanpa perlu hadir secara bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama dengan guru ataupun teman sekelas sehingga peserta didik dapat mengakses materi yang diberikan kapanpun, melalui Google Classroom. Yang ketiga, yaitu pembelajaran blended learning. Pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online, yang bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan dari kedua pembelajaran sebelumnya, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Nah, tadi kan kita sudah membahas jenis-jenis pembelajaran distance learning, sekarang kita akan membahas terkait manfaat pembelajaran distance learning. Ada 3 manfaat pembelajaran distance learning. Yang pertama, akses pendidikan lebih merata. Maksudnya adalah pembelajaran jarak jauh memungkinkan semua orang, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, untuk tetap bisa mengikuti proses belajar. Selama ada jaringan internet, siapapun tetap bisa mendapatkan materi pelajaran yang sama seperti siswa di kota besar. Lalu yang kedua yaitu fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Ini adalah salah satu keunggulan distance learning adalah belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Siswa tidak perlu hadir secara fisik di kelas, sehingga bisa belajar dari rumah atau tempat lain yang nyaman, sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian dan kemampuan belajar mandiri. Nah, karena proses belajar dilakukan secara mandiri, siswa jadi terbiasa mengatur waktu, mencari materi tambahan, dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Hal ini dapat melatih kemandirian dan meningkatkan kemampuan belajar tanpa harus selalu bergantung pada guru. Oke, pembahasan terakhir yaitu tantangan pembelajaran distance learning. Ada 3 tantangan dalam pembelajaran distance learning, yaitu yang pertama adalah keterbatasan internet yang tidak merata. Karena tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik. Di beberapa wilayah, sinyal masih lemah atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga siswa kesulitan mengikuti pelajaran secara daring. Yang kedua adalah kurangnya interaksi sosial secara langsung. Karena pembelajaran dilakukan dari rumah, siswa jadi jarang bertemu dan berinteraksi langsung dengan teman atau guru. Hal ini bisa membuat mereka merasa kesepian dan kurang semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, yaitu motivasi belajar peserta didik menurun. Terkadang belajar dari rumah membuat siswa cepat bosan dan kurang disiplin untuk belajar secara konsisten. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga pembahasan ini dapat dipahami dengan baik dan jelas. Terima kasih teman-teman.